Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata Abu Sa'id, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izratul muslim ila nisfis saqi, sarungnya orang Islam bersarungannya orang Islam ila nisfis saqi adalah sampai separuhnya betis, tinggi ya sarungnya. Wala haraja, dan tidak ada kerupekan, tidak ada kesempitan, awala junaha, atau tidak ada dosa, fima, di dalam perkara, bainahu, di antara betis, wa bainal ka'bain, dan di antara dua mata kaki. Fama kana, fama boleh nanti agak rendah sendiri sedikit lah, sampai di atas mata kaki boleh. Fama maka keadaan sarung, karena yang adanya ini maksudnya ini ya juga sarung, ya jubah, ya celana, begitu ya maksudnya itu. Asfala, yang lebih rendah, minal ka'bah, ini daripada kedua mata kaki. Fahuwa, maka asfala minal ka'bah ini iku finnari, adalah di dalam neraka, maksudnya dosa, tidak boleh di bawah mata kaki. Waman, barang siapa jarra, yang menyeret izarahu, sarungnya, bataran, karena sombong, lam yangdur, maka tidak akan melihat Allah ilahi, kepadanya dengan penglihatan rahmah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Urusan berpakaian bagi bukan adab-adab, pakaiannya harus punya adab juga, adab dengan Allah, adab dengan sesama orang Islam. Adab dengan Allah, itu rizki dari Allah. Pakaian diseret-seret sampai jalan-jalan, itu tidak mensyukuri Allah, sombong, tidak mensyukuri rizkinya Allah, hingga membuat cepat rusak atau karena untuk kesombongan. Tidak adab dengan manusia, ya, dengan cara seperti itu dia akan merasa lebih hebat daripada orang lain, mungkin rasanya seperti itu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kaki pula kita ini kan semua yang diberikan oleh Allah daripada rizki ini kan juga ada aturan-aturan. Ini tak kasih tapi aturannya begini, ini tak kasih, ini aturannya begini. Ini tak kasih duit sama Allah, tapi aturannya kamu tidak boleh menginfakkan di tempat-tempat yang haram. Ini tak kasih pakaian, tak kasih sarung, tapi nanti kalau pakai itu harus di atas mata kaki, ya, gitulah. Ada aturannya. Nah, kok begitu kenapa? Lah hamba itu diatur. Nah, kalau maula itu ya itu ngatur. Ali bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, berkata Abdullah, maratu, aku lewat ala Rasulullah, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi izari, dan di dalam sarungku, istirkhau, ada landung, arti ngelembreh gitu. Faqala, maka baginda Nabi berkata, ya Abdullah, wa ya Abdullah bin Umar, irfa, angkatlah izaraka, sarungmu. Farafa'tuhu, maka aku mengangkat, diangkat, ditinggikan. Farafa'tuhu, maka aku tinggikan sarungku. Maka kemudian baginda Nabi mengatakan, zid, tambah lagi. Wazidhu, maka aku nambahi tingginya. Famaziltu, maka tidak henti-hentinya. Ataharraha, aku selalu menjaga ketinggian sarungku itu segitu, ba'du, setelah sabda baginda Nabi. Qala, maka berkata ba'dul qaumi, sebagainya orang yang mendengar hadisnya Abdullah bin Umar ini, ila aina, sampai mana itu?
Faqala maka Abdullah berkata, ila ansafis saqaini, sampai separuhnya kedua betis. Baginda Nabi menyuruh mengangkat, menaikkan itu sampai separuhnya kedua betis. Tinggi sekali. Rawahu Muslim. Wa anhu, dan dari Abdullah bin Umar qala berkata Abdullah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa jarra yang menyeret thawbahu pakaiannya khuyala'a, karena menyombongkan diri, lam yangtur, maka tidak akan melihat Allah ilahi kepadanya yaumal kiamat, pada hari kiamat. Qalat, maka berkata Ummu Salamah, bagaimana tasna'u berbuat an-nisa, para wanita, biduyulihinna, dengan buntut-buntut mereka, maksudnya dengan pakaian-pakaian landung mereka yang seperti buntut. Mereka orang-orang wanita itu menyeret pakaiannya. Kalau berkata, katakanlah supaya tidak terlihat kakinya. Kalau berkata baginda Nabi, bersabda baginda Nabi, yurkhina shibran, ya dilebihkan, diselembreh, dilandungkan sampai 1 jengkal. Qalat berkata Ummu Salamah, idan kalau hanya 1 jengkal, tangkashifu akan nampak aqdamuhunna, telapak-telapak kaki mereka. Qala baginda Nabi berkata, fayurkhinahu dhira'an la yazidna, fayurkhinahu, maka dia melandungkan pakaiannya dhira'an 1 dhira', la yazidna, tidak boleh lebih. Ya, antaranya itu seperti itu jengkal atau dhira' itu kalau untuk para wanita. Rawahu, meriwayatkan hadis Abu Dawud at-Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Semuanya ada aturan kan, tidak ada hidup di sini ini bebas, ini enggak ada. Enggak ada hidup bebas itu. Hidup bebas, pengen hidup bebas, ya enggak usah punya Gusti Allah. Kalau kita ini merasa punya Allah, diciptakan Allah, beragama dengan agama yang telah ditetapkan Allah, yaitu dengan agama Islam, ya artinya kita hidup dengan cara itu. Artinya hidup dengan cara itu. Dan itu tidak ada tawar-menawar. Mau ini apa enggak, kalau enggak mau neraka, itu aja. Nah, agama itu seperti itu. Dan Allah SWT tidak butuh taat kita, itu ya enggak butuh. Kalaupun kita seluruh manusia di dunia ini, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, taat semua sama Gusti Allah, enggak nambahi kemuliaannya Allah. Wong taatnya itu juga yang gerakkan Gusti Allah sendiri aja. Ya tambah mulia aja sama Gusti Allah. Kalau seluruh dunia ini mulai Nabi Adam sampai hari kiamat itu semua enggak taat sama Gusti Allah, ya tidak akan merugikan Gusti Allah, yang menggerakkan begitu juga Gusti Allah hakikatnya. Jadi kalau justru orang itu kalau melihat dengan penglihatan wahdaniyah fil af'al, maka kalau melihat dirinya ini digerakkan kepada ketidaktaatan, ya memperbanyak istighfar. Astagfirullah, ya Allah, ampunilah aku ya Allah, kenapa engkau jalankan aku ini untuk selalu membangkang terus sih, kenapa? Begitu, pandangnya seperti itu. Bukan kalau orang itu orang yang nggak paham, pandangannya, nggak ada orang aja lah, nggak apa-apa. Kamu lah di jalannya Gusti Allah untuk begitu, untuk berbuat seperti itu. Nggak ada orang, ada Gusti Allah. Kalau nggak ada Allah, kamu nggak ada. Nah, kita ada Allah. Jadi imannya orang yang beriman itu ya karena Allah berkehendak dia itu beriman. Kafirnya orang yang kafir atau maksiatnya orang yang maksiat itu karena Allah berkehendak dia itu kafir, dia itu maksiat. Makanya walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddah walakin karihallahu ba'atsahum. Kalau mereka itu mau khuruj, ya persiapan. Bukan seperti itu hakikatnya. Hakikatnya itu ya sebetulnya
Allah itulah yang membuat mereka itu bisa keluar. Karena Allah yang menjalankan mereka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam.